Indonesia Maju. Saat ini saya sudah sampai di salah satu tempat wisata paling eksotis di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Labuan Bajo. Dan sekarang ini saya sedang berada di Pelabuhan Kampung Ujung. Jadi dari pelabuhan inilah biasanya para turis itu berangkat ke tempat wisata yang lainnya seperti Pink Beach, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan lain-lain. Saya sudah sangat penasaran sih seperti apa sih keindahan pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo ini. Nah, penasaran kan? Ikuti terus saya untuk mengeksplor keindahan Labuan Bajo. Langit cerah menjadi awal menyenangkan saat tiba di pelabuhan Labuan Bajo, yang menjadi titik awal memulai perjalanan menelusuri pesona keindahan di timur Pulau Flores. Dengan menumpang perahu, landscape istimewa sudah langsung memanjakan mata. Begitupun gugusan bukit di pesisir pantai yang tak kalah memikat. Labuan Bajo juga dikenal sebagai salah satu lokasi favorit bagi para penyelam atau diver untuk melihat langsung dari dekat berbagai koleksi terumbu karang unik, juga hewan laut yang jarang kita temui di tempat lain. Setelah puas menyusuri indahnya Labuan Bajo, Pulau Rinca adalah destinasi berikutnya. Selain suguhan alam savana yang eksotik, Pulau Rinca adalah salah satu lokasi habitat asli satwa komodo. Sekarang kita sudah berada di dalam lokasi dari Pulau Rinca. Bisa dilihat kan? Sedikitnya ada sekitar 1.500 ekor komodo di pulau cantik seluas 198 km persegi yang menakjubkan ini. Decak kagum tak hanya berhenti sampai di Pulau Rinca. Pemandangan tak kalah mengesankan juga disuguhkan oleh Pulau Padar sebelum akhirnya tiba di destinasi utama, yakni Taman Nasional Pulau Komodo. Keindahan panorama alam yang tersaji sepanjang perjalanan ini, mulai dari birunya langit, beningnya air laut, desiran angin, savana dan eksotis, hingga lekuk-lekuk punggungan pulau-pulau kecil bagai kepingan surga yang terhampar. Ini masalah air minum. Kalau kita bisa minta dalam 1 minggu 3 kali. Selama ini kan cuma hari Minggu yang jalan ngalirnya. Sebelum ini tidak tahu lancar. Pak, kadangkala jalan, kadangkala dia tidak mengalir. Adik-adik mau kemana ini? Mau ambil air. Mau ambil air? Di mana itu? Jauh kah? Ya, 5 kilometer. Ya sudah kalau gitu hati-hati ya. Sobat Jelajah, saya merasa sedikit terusik nih karena di tempat dengan keindahan alam yang sangat indah seperti ini, saya tadi melihat ada anak-anak yang membawa jerigen untuk mengambil air dan itu jaraknya cukup jauh. Dan sekarang saya tergelitik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai masalah ini. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit.
Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Sebagai destinasi wisata andalan Indonesia Timur, Labuan Bajo termasuk kawasan strategis pariwisata nasional yang tengah dikembangkan. Berbagai sarana oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, salah satunya penyediaan sarana air minum, yang selama ini menjadi masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata dan masyarakat di Labuan Bajo. Pembangunan infrastruktur di lokasi destinasi pariwisata sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi dan akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kemarin saya sempat mendapatkan info kalau di sini itu dulu sektor pariwisatanya sempat kesulitan untuk mendapatkan air. Air bersih. Ya. Apa yang disampaikan itu betul. Dengan maksimalkan IPA WMC ini, kita sudah bisa menjawab kebutuhan perhotelan yang ada. Hotel adalah pendukung pariwisata Labuan Bajo. Sampai dengan kondisi sekarang ini kita sudah maksimalkan pengoperasiannya 24 jam sehari. Sampai di Pulau Rinca. Jadi Pulau Rinca ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Dan di samping saya sudah ada Ibu Dia yang akan menemani saya jalan-jalan di sekitar Pulau Rinca hari ini. Nah, saya mau tanya juga nih Bu Dia. Kalau Bu Dia ini kan dari Kementerian PUPR ya. Mau tanya dong, apa sih bantuan yang sudah diberikan untuk Kepulauan Rinca ini untuk meningkatkan sektor kepariwisataan juga? Jadi di Pulau Rinca ini Kementerian PUPR memberikan fasilitas berupa sarana penyediaan air minum. Itu dari mulai sumber di mata air sampai dengan pelayanan di bangunan-bangunan atau fasilitas pariwisata di Pulau Rinca. Penyediaan air bersih juga ya, untuk toilet juga mungkin ya? Iya, termasuk untuk toilet. Oke, kalau gitu boleh langsung kita lihat sekalian ke dalam fasilitasnya? Ya. Yuk. Nah, kalau ini tracking buat lihat komodo nih Mbak, bisa dikasih gambaran dikit nggak sih kira-kira sumber air dan pipanya itu di sebelah mana?
Sumber air yang kita gunakan untuk mengalirkan air sampai di kawasan wisata di Pulau Rinca terletak di titik ini. Berupa mata air yang dialirkan secara gravitasi dengan perpipaan sepanjang kurang lebih 1 km sampai dengan lokasi ini. Jadi kita mengalirkan air untuk kantor, wisma, rumah jaga, toilet di kawasan wisata Loh Buaya, Pulau Rinca. Sekarang di mana nih Bu? Lokasi yang sumber air dibilang tadi ya? Iya, jadi ini sumber air berupa mata air yang kita gunakan untuk mengalirkan air ke kawasan wisata Pulau Rinca. Nah, bangunan ini sedang dalam rehabilitasi atau perbaikan oleh Kementerian PUPR. Nah, jika kita lihat aliran air di dalamnya, maka mata air ini sedang berada dalam kondisi yang debit minimal. Jadi karena kelihatan dari sini tuh kayak airnya keluarnya cuma sedikit-sedikit gitu. Iya, jadi bayangkan dengan kondisi debit seperti ini, apalagi di musim kemarau, di saat yang sama kita harus menyediakan air untuk sekitar 400 turis per harinya. Jadi melalui APBN, Kementerian PUPR membangun tambahan infrastruktur untuk menambah debit air ke Pulau Rinca, yaitu yang kita bangun di sebelah hulu berupa bendung. Jadi pada musim kemarau di saat debit minimal ada tambahan air dari bendung di sebelah hulu. Jadi dari bendung itu untuk menambahkan debit air yang minim itu tadi. Iya. Kalau ini apa ini Bu? Kayak belum jadi gitu ya ini ya? Iya, ini sedang dalam proses konstruksi. Ini adalah bak penampung air yang kita sebut dengan reservoir. Mau lihat dalamnya? Oh, boleh. Jadi kalau ini prosesnya pengairannya gimana itu? Jadi air yang bersumber dari mata air di atas tadi dialirkan ke reservoir beton kapasitas 20 kubik ini. Nah, di sini ditampung, kemudian ada sebagian yang dipompa ke reservoir baja di atas dengan kapasitas yang sama. Nah, air dari reservoir baja di atas itulah yang akan dialirkan ke bangunan-bangunan di kawasan wisata Loh Buaya, Pulau Rinca. Seperti kantor dan juga toilet seperti itu ya? Ya. Jadi sistemnya kombinasi gravitasi dengan pemompaan. Pembangunan infrastruktur pada KSPN Labuan Bajo dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fasilitas wisata di Labuan Bajo. Seperti di Pulau Rinca, pembangunan fasilitas infrastruktur air bersih juga dilaksanakan di kawasan wisata Pulau Komodo. Bu, tadi kan saya sudah lihat nih sistem pengadaan air bersih yang disediakan oleh Kementerian PUPR di Pulau Rinca. Kalau di Pulau Komodo ini sendiri gimana tuh Bu? Pada prinsipnya sistem penyediaan air minum yang ada di Loh Liang ini, Pulau Komodo, sama seperti yang di Pulau Rinca. Ada sumber airnya, ada jaringan perpipaannya, kemudian ada tempat bak penampungannya, dan penyaluran air tersebut disalurkan ke masing-masing fasilitas yang disediakan oleh Taman Nasional untuk mendukung kunjungan pariwisata yang ada di Pulau Komodo ini. Kalau untuk sumber airnya sendiri di sini ada berapa sumber air, Bu? Hanya satu sumber air. Alhamdulillah untuk saat ini di toilet-toilet umum dan kantin, kemudian di dapur umum, air sudah mengalir. Seperti itu. Boleh mungkin langsung kita lihat juga ya, Bu? Ayo silakan kita lihat. Labuan Bajo merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN prioritas yang dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang indah dengan ikon utama yakni Komodo. KSPN Labuan Bajo merupakan satu dari 10 KSPN yang dikembangkan pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memacu pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, guna mendukung target kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 20 juta orang pada tahun 2019.
Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Wajah Labuan Bajo sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia kini semakin rapi dan lengkap sarana dan prasarana. Pembangunan infrastruktur spam di Labuan Bajo dilakukan baik di kawasan wisata maupun di kawasan menuju destinasi wisata. Sebelum ada kegiatan IMF, airnya berasal dari Taman Nasional sendiri. Tapi sebelum IMF dibantu oleh PUPR untuk memfasilitasinya. Air di sini disediakan oleh Taman Nasional Komodo dan keperluannya ada beberapa macam. Yang pertama untuk para wisatawan, yang kedua untuk para ranger yang menginap di sini, dan kemudian yang ketiga untuk para petugas dari Taman Nasional Komodo sendiri. Terus dari 3 pengguna ini juga ada beberapa jenis yang saya lakukan. Pertama untuk mandi, untuk memasak, dan untuk minum. Dengan adanya PDAM mungkin kita dimudahkan dan memang agak sedikit menurun untuk operasional cost-nya ya. Operasional cost-nya memang di bawah dengan kita beli tank. Untuk kualitas air kita di Labuan Bajo berkapur ya, berkapur, tapi setelah PDAM ada, setelah dicek dan segalanya kapurnya agak sudah berkurang. Saya harus berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kementerian PUPR, karena telah membantu banyak mengatasi persoalan air bersih di Kota Labuan Bajo sebagai kota destinasi super prioritas di Indonesia, dan juga sangat-sangat membantu masyarakat untuk merasakan air bersih. Saya merasakan ada perbedaan yang jauh. Perbedaan keluhan masyarakat, kalau pada saat bantuan ini belum turun,
maka keluhan-keluhan itu semakin meningkat dan semakin dirasakan. Karena hampir setiap hari, setiap saat. Tetapi setelah ada bantuan dari Kementerian PUPR, maka keluhan-keluhan itu semakin kurang. Karena apa? Karena sudah ada usaha dari pemerintah, dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, prinsipnya mendekatkan air ke pemukiman, ke setiap penduduk, ke setiap pertokoan, perniagaan, bisnis industri pariwisata di Manggarai Barat ini dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh air bersih. Selanjutnya juga saya minta dengan sangat agar masyarakat dengan tertib menikmati air minum bersih yang sudah ada. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti merusak pipa, membakar pipa-pipa karet, sedot air sembarangan. Karena itu tindakan-tindakan yang sangat merugikan kepentingan pariwisata, khususnya bagi masyarakat sebagai pemilik Kota Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan air minum untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional. Labuan Bajo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur adalah ikon pariwisata di Indonesia sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas. Oleh karenanya, Kementerian PUPR mengupayakan peningkatan citra pariwisata di Labuan Bajo dengan menyediakan air minum yang memadai. Syukurlah Labuan Bajo sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur dan pengadaan air bersih, sehingga masyarakat Labuan Bajo dapat dengan mudah mengakses air bersih. Hal ini tentunya juga meningkatkan sektor kepariwisataan dan perekonomian masyarakat setempat. Sekian informasi penjelajahan saya di Labuan Bajo. Mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Salam jelajah!